Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya kita bisa menikmati kehidupan yang ada di dunia, dan karena rahmat-Nya insya Allah kita bisa masuk bersama-sama ke surga-Nya. Amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, pembimbing umat, panutan masyarakat, pembawa syafaat di hari kiamat bagi hambanya yang senantiasa taat. Bulan Ramadan mengajarkan kita banyak sekali kemuliaan, ketakwaan, keimanan, kepedulian, kesabaran, kedisiplinan, dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Banyak ulama salaf yang ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan berkali-kali. Sebagai contoh, ada Imam Syafi'i yang mampu menghatamkan 60 kali. Ada Umar bin Khattab yang mampu menghatamkan 30 kali. Ada Imam Bukhari yang mampu menghatamkan 45 kali dalam satu bulan. Kita umat Islam saat ini berapa kali kita mampu menghatamkan? Banyak dari saudara-saudara kita, bahkan teman saya mengatakan kita tidak perlu capek-capek menghatamkan Al-Quran, cukup hanya membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad taqdilu sulusal Quran, bahwa membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Akan tetapi perlu dipahami bersama, di sini yang dimaksud sebanding sepertiga itu yang seperti apa? Apakah pahalanya ataukah kandungannya? Para ulama bersepakat bahwa sepertiga dari Al-Quran sebandingnya itu adalah termasuk dari kandungannya, karena di dalam Al-Quran itu adalah sepertiga berisi tentang akidah, sepertiga berisi tentang janji dan ancaman, dan yang sepertiga adalah berisi tentang hukum-hukum. Maka dari ini bahwa surat Al-Ikhlas sepenuhnya berisi tentang akidah, dan itu adalah sepertiga kandungannya di dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan tentunya banyak sekali fungsinya, banyak sekali manfaatnya, faedahnya yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antara fungsi Al-Quran yang pertama yaitu adalah petunjuk hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bahwasanya diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia di dunia ini. Kemudian fungsi Al-Qur'an yang kedua adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kemudian fungsi Al-Quran yang selanjutnya adalah
Al-Quran sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dituliskan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang selanjutnya bahwa fungsi Al-Quran adalah rahmat bagi semesta alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fungsi Al-Quran yang selanjutnya adalah sebagai sumber hukum Islam dan sebagai obat untuk segala penyakit. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82. Mangke bisa dibaca bersama-sama, bisa dilihat bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya bahwa Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan dan sebagai nasihat agar umat Islam, agar umat manusia tidak tersesat ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 2. Dan yang terakhir, fungsi Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah di bulan Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan soleh kita, terutama dalam hal membaca Al-Quran. Marilah dalam bulan Ramadan kita banyak-banyak berdoa, karena doa orang yang berpuasa apalagi di bulan Ramadan insya Allah terkabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya kami, sebagai petunjuk kami. Jika kami lalai terhadap apa yang diperintahkan Al-Quran, maka ingatkanlah kami. Jika kami belum tahu apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, maka ajarilah kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk membaca Al-Quran di setiap malam dan siang kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Membaca Al-Quran dengan hati yang suci, mengharap ridho dari Ilahi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.